Hai Sobat Jesilek, jumpa lagi di Jesilek Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau-beliau ini adalah ibu-ibu perwakilan Polwan yang akan kami perkenalkan. Pertama adalah AKBP Naning Setio Budiarti, Kasubag Daya Polwan Bakgasus Biro Binkar SSDM Polri. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Sapa Sobat Jesilek Ibu. Halo, selamat sore Sobat Jesilek. Apa kabar? Sehat kan? Sehat, iya. Kemudian yang kedua, AKP Novia Mesa Yualiza sebagai Paur Subagdaya Bakgasus Biro Binkar, sama dengan Ibu ya? Iya betul. Iya, Polwan SSDM Polri. Selamat datang. Saya panggil Kak Novia saja ya? Nggak apa-apa ya. Memang panggilannya Kak Novia? Iya, Kak biar Novia, selalu iya. kelihatan muda. Iya. Tapi memang masih muda. Iya betul. Iya. Iya. Baik, jadi beliau berdua ini adalah tamu khusus dari Jesilek Podcast, Sobat Jesilek. Ibu, baik, langsung saya ini ajukan untuk bincang-bincang santai kali ini Ibu ya. Sebagai kita ketahui bersama bahwa topik perempuan itu sangat hangat diangkat beberapa saat ini di mana-mana Ibu ya, baik di berbagai instansi maupun di berbagai seminar-seminar gitu. Menurut Ibu Naning, bagaimana perkembangan posisi dan peranan perempuan dalam instansi kepolisian dari waktu ke waktu hingga saat ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya diundang di podcast yang luar biasa ini. Jadi menurut kami posisi dan perkembangan perempuan khususnya polisi wanita ya di Polri adalah sangat berkembang signifikan dari tahun ke tahun. Apalagi setelah PerKPUG ditandatangani oleh Bapak Kapolri, itu menjadi strategi dan alhamdulillah sekarang ini pola pembinaan karir khususnya Polwan mendapatkan banyak kesempatan menduduki jabatan yang strategis. Contohnya misalnya ada 15 Kapolres, kemudian ada beberapa Polwan yang menduduki jabatan baik dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda. Seperti itu. Jadi naiknya sangat signifikan sih. Begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Dari Kak Novia mungkin menambahkan? Iya, mungkin tambahan juga karena kan dari berdasarkan peraturan Kapolri yang ada ya terkait dengan pengarussamaan gender ini gak hanya untuk dari jabatan aja ya Bu ya, tapi juga dari segi yang fasilitas yang ada dan sekarang ya anggota kita juga jadi lebih aware terkait dengan isu gender. Selain itu juga banyak kebijakan-kebijakan juga yang sekarang ini lebih responsif gender ya Bu ya. Betul. Bagus, berarti angin segar ya. Iya, Sangat. Polwan-polwan saat ini ya dibandingkan sebelumnya. Iya, Iya. betul. Dari jumlah kuantitas pun semakin Iya. meningkat ya Bu ya Iya, dibanding iya. 10 tahun yang lalu Iya. gitu Iya, kan. Jadi kalau kita sekali. bicara kuantitas, kualitasnya itu naik signifikan. Baik Bagus Polwan banget ya, atau Bu. anggota polisi wanita yang atau ASN wanita ya Wanita, yang menduduki betul. jabatan posisi yang strategis gitu kan. Iya. Kemudian kuantitas baik yang di dalam maupun yang di luar negeri seperti penugasan, kesempatan untuk sekolah dan lain sebagainya itu naiknya sangat signifikan sih. Nanti data-datanya bisa kita berikan. Iya, bahkan sekarang nih Mbak yang menariknya lagi dalam penugasan misalnya nih ya di kan kita ada misi PBB juga tuh Mbak ya. Siap Ibu. Banyak ya. juga anggota Polri yang perempuan ya Bu ya, dan tahun ini Iya, paling iya, banyak luar juga. biasa. Iya, Atau iya. sepolisi sekarang yang Iya. perempuan juga banyak kayak Mm-mm. gitu, yang biasanya laki-laki semua kan. Jadi kayak memang penentu kebijakan kita juga ya, pimpinan kita juga lebih concern terhadap isu gender ini sekarang Yes. ini. Jadi benar-benar setara ya Benar. untuk posisi-posisi strategis yang biasanya hanya untuk Polri Putra biasanya seperti itu ya. Ada keadilan dan kesetaraan ya. Sungguh Iya. pun mungkin masih belum ya sesuai dengan harapan, tetapi at least 10 tahun terakhir ke depan ini khususnya setelah Progresnya program bagus ya, per KPUG ditandatangani, progresnya luar biasa. Ya Ibu. Nah, mengingat tadi banyak sekali peluang untuk mengupgrade diri istilahnya seperti itu ya dari sebelumnya. Tantangan terbesarnya apa Ibu ini? Tantangan terbesar bagi Polwan untuk pengembangan dirinya. Tadi Iya. banyak sekali terbuka ya peluang-peluang seperti itu. Nah, Iya. tantangan terbesarnya apa? Apakah disambut dengan baik dengan SDM Polwan sendiri atau bagaimana? Kalau kita mau jujur ya, sesuai ya Kak ya. Ada yang masih mempunyai confident yang kurang ya. Ada 3C memang yang harus kita tingkatkan ya Kak Novia. Misalnya connecting, networking gitu ya. Ya, Kemudian kompetensi kompetensi dan confident gitu kan. Confidence itu mungkin karena kita terbiasa dengan budaya patriarki, tahu kan ya. Iya, Ibu. Kayak misalnya kita masih beranggapan bahwa perempuan itu ya pada lini
yang domestik gitu loh, kayak pekerjaannya tuh kalau anggapan zaman dulu tapi sekarang sudah mulai enggak, kayak perempuan itu ya pada ranah domestik, dapur, kasur, sumur gitu. Akhirnya mereka mau maju tuh kayak nggak confident sendiri gitu. Tapi itu kalau kita data sih kita belum ya Kak ya, tetapi yang kita tahu ya itu sih, tapi sebenarnya ya itu perlu ditingkatkan sih. Ada pelatihan-pelatihan yang khususnya kebetulan di Subagdaya Poluan itu ada peningkatan kapasitas poluan. Misalnya kemampuan untuk public speaking, kan nggak semua bagus sekali Sobat Jesilek. Jadi kan nggak semuanya tuh gini ya, dia mampu punya kompetensi tapi mereka tidak percaya diri untuk tampil kayak gitu. Nah itu yang kita udah 3 tahun terakhir ya Kak ya, kita pelatihan dengan ESQ itu untuk public speakingnya sih. Itu dari dalam hal confidence. Kemudian dalam kompetensi, kan tentunya kompetensi harus ditingkatkan ya Kak ya. Ada pelatihan-pelatihan juga sih, kayak misalnya sekarang ini sudah mulai diberikan kesempatan lah gitu ya oleh pimpinan untuk mengikuti pendidikan kejuruan penyidikan dan yang lain-lainnya. Kemudian connecting. Nah, connecting ini yang sangat perlu ya Kak ya. Karena komunikasi menjadi satu-satunya jalan bagus sih menurut kami. Karena tanpa komunikasi ya kita tidak bisa gimana ngapa-ngapain gitu ya. Connection ini yang perlu dibangun. Jadi tantangan terbesarnya adalah di 3C ini sih. Kita perempuan khususnya kami lah ya, itu meningkatkan connection, kemudian kompetensi, dan yang terakhir adalah confidence. Dan kayaknya ini juga terjadi gak hanya di Indonesia kali ya Bu ya. Hampir merata ya. Iya, masalah confidence di belahan mana itu, saja. Kayak perempuan tuh rata-rata kayak malu gitu ya Bu ya. Kayak menarik diri gitu loh. Kadang kita tuh lebih ke gini loh, aduh nggak kayak tadi ya. Aduh gitu kayaknya kurang nanti di kamera gemuk nggak sih? Nanti kalau maju ke depan kelihatan cantik nggak sih kayak gitu loh. Lebih ke bukan peran tapi lebih kepada nggak percaya diri. Padahal sebenarnya mereka punya kompetensi kayak dan gitu. itu ada bakat ya. Bukan masalah poluan doang ya, mungkin kayak hampir seluruh perempuan mungkin. Dan kita alhamdulillah sudah ke beberapa negara bagian Amerika gitu ya. Dan ternyata itu permasalahannya tuh itu ya Kak ya. Iya. Jadi insecure sendiri gitu ya. Sebenarnya punya potensi tapi dari dalam sendiri dia untuk ambil keluar bagaimana mewujudkannya itu yang kurang terlatih. Terus kadang-kadang tuh kayak baperan gitu nggak sih? Baperan tuh kayak bawa perasaan. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Tapi terkadang kayak ya tadi ya insecurity ya Kak ya. Tapi mungkin ya kita perlu tingkatkan sih. Baik Ibu, tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Novia ya tadi mengenai pengarus utamaan ya. Jadi di Polri sendiri kan ada semacam program ya yang pernah saya baca, saya lihat juga itu ada semacam tadi Ibu pakai pin rise and shine, rise and speak ya. Kemudian ada juga satu lagi he for she, he for she. Nah juga ada yang terakhir tadi pengarus utamaan gender. Ini kita coba kerucutkan yang hanya pengarus utamaan gender. Itu ditujukan untuk apa program tersebut Ibu, atau latar belakang kenapa ada program itu dan tujuannya apa adanya program itu? Baik, jadi pengaruh utamaan gender ini kan didasari oleh Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender gitu ya. Dan alhamdulillah Polri itu perkapnya baru ditandatangani di tahun 2022 gitu. Tetapi sungguh pun Polri sebelumnya sudah sangat responsif gender ya. Dengan merekrut poluan, perempuan sebagai anggota Polri itu kan sudah responsif gender. Tetapi kan belum ada payung hukum yang memayunginya gitu. Jadi sebenarnya Perkap PUG ini adalah strategi bagaimana kita mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Ya kan? Jadi tanpa melihat ininya tapi melihat perannya, kompetensinya seperti itu. Jadi mau poluan, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, kalau misalnya punya kompetensi ya diberikan kesempatan yang sama. Tetapi kan tentunya kita tidak bisa bicara setara itu harus selalu sama ya. Karena antara laki-laki dengan perempuan itu kan pasti berbeda. Dari semuanya kita berbeda. Makanya strategi ini adalah bagaimana pimpinan memberikan kesempatan, ruang, akses yang adil dan setara antara laki-laki dengan perempuan, tetapi dengan memperhatikan kebutuhan spesifiknya. Contohnya misalnya kalau perempuan itu kan ada kodratinya ya. Mohon maaf ya, ada menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Itu yang perlu difasilitasi. Kayak misalnya harus ada ruang laktasi, kemudian harus ada daycare, sehingga perempuan bisa profesional bekerja. Nggak ada alasan lagi kan Kak. Kalau misalnya kita nih pulang karena mohon maaf menyusui anak, terus kita pulang karena anaknya masih kecil. Kenapa kita terus yang jadi objeknya? Karena memang anak itu kan nempelnya sama ibunya. Dan mohon maaf tidak bisa dipertukarkan kan yang menyusui tadi gitu loh. Sungguh pun sebenarnya peran mengasuh anak ya peran bapak dan ibunya sih gitu. Jadi tujuannya adalah pimpinan memberikan kami tadi akses, kesempatan yang adil dan setara. Tetapi please tolong fasilitasi kami dengan kebutuhan spesifik.
Dan itu akan membuat kita jadi woman at the center state of policing ya Kak ya, sesuai dengan tema IEWP kita di tahun 2021 kemarin. 2021 Ibu. Jadi Iya. sejauh ini perkembangannya bagaimana Ibu dengan pengaruh utamaan gender itu, perkembangan dan tantangannya kalau dilihat di titik sekarang ini? Kalau sekarang ini kita tuh sudah sosialisasi ya Kak ya. Sejak perkap ditandatangani kita sudah sosialisasi ke 8 Polda. 8 Polda. Jadi ada beberapa Polda yang udah kita datangi. Iya. Tapi kan karena kita sadar ya kalau misalnya hanya untuk datang ke Polda mungkin efeknya nggak masif ya Bu ya. Yes. Iya. Akhirnya alhamdulillahnya dengan adanya kemajuan teknologi nggak bisa Iya. kita pungkirin juga ya, karena ada pandemi itu kita jadi lebih melek Betul, informasi betul. terkait Yes. apapun itu bisa dilaksanakan via Zoom gitu Iya. kan. Jadi sosialisasinya juga kita laksanakan via Zoom juga Iya, gitu. iya, Mbak. iya. Mm-mm. Dan tantangannya kalau dibilang kalau kita ngobrol dengan teman-teman kita di kementerian lembaga yang lain, mereka lihat perjalanannya implementasi PUG di lingkungan Polri ini sangat luar biasa, bahkan kita tuh running faster banget gitu karena sudah terimplementasi ya. Iya. Kalau di mereka tuh hanya untuk menyampaikan konsep gender saja butuh waktu bertahun-tahun Benar Bu. karena patriarki budaya Betul, gitu kan. betul, Orang masih betul. menganggap Iya, kita iya. itu sebagai maaf ya, ini Iya. hampir semua bahwa Iya. perempuan itu ya konco winking kayak gitu. Iya, Perempuan iya. itu ya dapur, kasur, Iya. sumur. Perempuan itu ya pekerjaannya domestik, Iya. pekerjaan masak, belum bisa cuci. lepas ya Bu ya. Yes, dengan itu ya seperti pekerjaannya itu ya. perempuan. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara peran bisa dipertukarkan kan. Oh, Tapi betul. kalau yang kodrati tadi menyusui nggak bisa Iya. ditukerin kan? Iya. Bapaknya nyusui kan nggak bisa. Iya, Itu sih. Iya, Makanya betul, selalu betul. objeknya adalah kenapa sih kalau ngomongin gender ngomongin perempuan gitu kan? Padahal sebenarnya Iya, gender iya. itu ya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ya perempuan ini yang masih tertinggal gitu, tertinggal jauh. Makanya butuh kayak ini tadi strategi PUG ini. Iya. Bagaimana caranya di PUG sendiri ada 2 strategi ya Kak ya. Strategi PUG itu sendiri dengan perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian strategi affirmative action. Harus ada kayak kita bicara tentang memang harus ada kayak misalnya sekarang ini ada direktorat baru nih, Iya. direktur PPA dan PPO. Kan kalau bisa nih penyidik-penyidiknya adalah polwan ya, karena Iya. pelaku, kemudian korban itu kan Korban, biasanya iya, perempuan dan iya. anak. Iya, Lebih betul, responsif betul, kalau betul, itu betul. perempuan. Iya. Nah, sementara mencari penyidik yang perempuan, yang Iya. polwan itu kan susah. Iya. Mungkin harus ada affirmative action kayak misalnya ada nanti dijur khusus Iya. atau pelatihan khusus yang menangani tentang ini tuh ya perempuan. Iya, Jadi iya. responsif ya Kak ya, Betul, dapat betul. sih kayak gitu. Baik. Kemudian Ibu, untuk mencapai kesuksesan dari program tersebut, ini bagaimana sinergitas di tingkat internal maupun eksternal supaya terjalin baik? Mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin balik lagi ya Bu ya, kolaborasi itu paling penting ya. Yes. Komunikasi, kolaborasi ya Bu ya, Kerjasama. kerjasama itu penting banget. Kayak contohnya yang kita lakukan sekarang Bu, Rise and Speak ini merupakan bagian dari implementasi, kita bisa katakan ya, implementasi dari pengarusutamaan gender. Ya awal mulanya dari Rise and Speak ini juga ya, selain untuk mempromot dari Direktorat PPA PPO, tapi untuk perempuan ini, para perempuan ini dapat berani bersuara, mengutarakan apa yang menurut mereka benar ya Bu ya, Iya, kayak gitu. iya. Dan kalau misalnya ada ketidakadilan ya Iya. monggo gitu Iya, ya Bu iya. ya. Karena tadi biasanya kan perempuan ini bungkam ya. Kalau misalnya Iya, kita ada betul. masalah tuh kayak lebih Dipendam dipendam gitu terus ya, Bu, ya. takut. Tidak Kan bisa banyak hal sih. diekspresikan. Yes, Iya, banyak iya, hal yang kayak betul. misalnya gini, kalau nanti lapor Iya. banyak hal sih gitu. Betul. Nanti malu, aib gitu ya. Misalnya korban pelecehan, pelecehan di lingkungan rumah tangga lah. Iya, Dia malu mau ngomong karena ini aib. betul. Kemudian kalau sekali. misalnya itu istri, nanti kalau suamiku nggak setuju aku speak up gimana? Iya. Dan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Artinya ini yang masih menjadi kendala ya Kak ya. Makanya Rise and Speak itu kayak bicara berani bicara, selamatkan sesama. At least kita campaign ini tuh untuk menyampaikan kepada para perempuan dan kaum-kaum yang lainnya Kak ya, Iya. yang kayak anak dan sebagainya, itu berani untuk menyuarakan. Iya. Setidaknya mereka kan nggak mungkin ya, karena jumlah polisi juga tidak banyak gitu kan, tidak Iya, berbanding iya, lurus dengan iya. jumlah masyarakatnya gitu kan. Betul, betul. Nah setidaknya mereka punya teman curhat, cerita, misalnya anak diperlakukan tidak pantas oleh orang tuanya, misalnya bapak tirinya dan lain sebagainya, dia lapor ke ibunya dulu, tidak langsung kepada misalnya polisi dan lain Iya, sebagainya. iya, Jadi kan iya, bisa iya. diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Dan Baik, mungkin baik. kita juga harus Ya. ngasih tahu ke mereka sih, kayak edukasi bahwa nggak boleh loh, makanya kalau di rumah nih, kalau misalnya itu ada orang yang bukan muhrimnya ya, kalau di Iya, agama Islam iya. nggak boleh pakai baju yang terbuka gitu kan, dan lain sebagainya sih. Hal-hal seperti itu yang kayak preemptif dulu gitu Iya, loh yang iya. bisa kita lakukan. Ya, menciptakan peluang Yes. ya untuk meminimalkan. Betul, Betul. at least Iya. kita sebagai anggota Polri memberikan apa sih kayak literasi itu loh. Iya. Ayo Edukasi edukasi, begitu ya. literasi. Ayo jangan seperti ini, kalau misalnya terjadi sesuatu ya
ngomong dulu, ngomongnya nggak langsung lapor kemana-mana tapi ke Lingkungan circle-nya. terdekat, Bu. Yes, ke lingkungan circle-nya ya. terdekat, Terus iya. orang tua juga harus aware gitu kan. Iya, Jadi iya. bahwa mereka juga harus ngasih tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus Iya. berpakaian sopan dan lain sebagainya. Gitu. Iya, makanya Itu ada ini nggak ke Novi ya? Hmm? Jadi untuk tadi ada Rise and Speak seperti itu, itu kan dari internal ya tadi ya, dari sisi eksternal mungkin memberikan edukasi ya kepada perempuan khususnya di luar sana. Ada semacam kayak lembaga yang mereka mungkin nanti bisa lapor atau apa gitu khusus untuk mereka, kayak semacam apa ya, sejenis program atau apa ke mereka supaya mereka tidak bungkam atau Kemana ya gitu. ada keberanian supaya mereka bercerita. Ada nggak? Iya, ini mungkin kalau Bagian. pertanyaan ini ditanyakan kepada Direktorat PPA PPO ya, tapi kami iya, mencoba menjawab. Jadi sekarang ini dengan adanya PKPUG kan juga terbentuklah Direktorat PPA dan PPO, perempuan, anak, dan perdagangan orang gitu ya. Human trafficking. Ya, human trafficking. Nah, ini sedang ya nih Rise and Speak ini menuju ke sana ya Kak ya. Nanti akan ada hotline kayak halo Bu Polwan Oh, gitu. bagus sih Bu ya. Halo Sobat Bu, Jesila, keren sekali nih gitu kan. programnya. Programnya Iya. itu, dan nanti kami akan membantu untuk meningkatkan kapasitas Polwan yang menerima tadi kayak misalnya Iya, operator lah kayak gitu. Iya. Setidaknya dengan mereka melapor tuh masalahnya jadi terpecahkan ya kan. Sungguh pun belum terselesaikan semua, tapi minimal dengan dia curhat gitu kan sudah menyampaikan kayak gitu kan. Nah, nanti dari tingkat polsek ya Kak ya. Polsek, Polres, Polda itu nanti akan ada Bu untuk apa ya, PPA ya. PPA tuh ada di tingkat-tingkat itu kan. Mereka bisa laporkan, tetapi seyogyanya mungkin diselesaikan tadi saya bilang kan di kelompok-kelompok kecil dulu, dan tentunya ini harus sinergitas sih. Ini bukan hanya tugasnya polisi, tapi kita semua di sini adalah menjadi duta Rise and Speak ini gitu loh. Betul, Ya nggak sih? betul. Jadi Ya. setidaknya kalau misalnya kita yang lebih tahu ya Kak ya, walaupun kita bukan anggota polisi, ya ayo kita minimal memberikan tadi edukasi, ya, literasi gitu kan. Kalau memang ternyata itu sudah ke proses ranah hukum, terjadi segala macam pidana, ya itu baru dilaporkan sih kayak gitu Kak. Tujuan akhirnya sih kita pengen nyiptain safe space for For all ya Bu all. ya. Jadi pengen nyiptain lingkungan yang aman untuk semuanya. Tujuan akhirnya kita, betul. baik itu di lingkungan Polri maupun ya di masyarakat juga. Karena emang keamanan ini ya tugas kita semua kayak Yes, gitu. Betul betul. sekali. Tanpa bantuan Iya. bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin di Iya. lingkungan kita ya mungkin ya betul. susah tercapainya. Betul, kayak betul. gitu. Iya. Betul. Jadi sudah ada wadahnya, Iya, tinggal betul. bagaimana cara mengedukasi ya semacam. Iya. Tapi Iya. kalau tantangan mungkin dari internal Polri untuk mengedukasi mungkin sudah ada programnya seperti ya. Iya. Tapi tantangannya dari pihak perempuannya sendiri yang di luar sana. Bagaimana supaya mereka itu tadi ya, jadi mereka mungkin ada yang memandang ini masih aib, kita tidak mau membuka seperti itu. Iya sih. Tantangannya misalnya dengan apa itu? Namanya ikhtiar ya Bu ya. Tapi tetap ini ya Bu, Iya, maksudnya kayak iya, itu iya, tetap iya. sosialisasikan Iya, juga tetap ya Bu ya. terus Baik itu menerus ke wilayah- gitu ya. wilayah Iya. secara masif Sesuatu ya, Bu. kayak sesuatu yang repetisi ya gitu. Iya. Sesuatu yang diulang-ulang tuh kan Iya, akan iya. menjadi satu habit yang oh iya ya kita omong aja terus. Mungkin nanti kita bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga yang terkait ya. Iya. Kayak misalnya dengan podcast kayak begini. Iya. Kemudian dengan dinas pekerjaan yang lain-lain misalnya LLAJ lah. Iya, betul. Kemudian moda transportasi kan sekarang kalau Iya, kita naik iya. bis itu ya Iya. hati-hati terhadap pelecehan bla bla gitu-gitu ya. Yang kayak gitu kan keren Iya, banget. iya. Jadi masif gitu loh Kak. Iya. Apalagi sekarang ada media sosial. Mm-mm. Kan kalau perintahnya Bapak Kapolri setiap anggota polisi itu harus punya akun. Nah, polisi ini sebagai duta-duta tadi kan, Iya. Rise and Speak. Coba bayangin sekian ribu kita sampein, at least mereka oh iya ya ternyata begini, dan itu harus terus ya Kak ya. Terus. Harus istiqomah Iya, gitu kan. iya, Terus iya, terus menerus iya. kita glorifikasikan, terus kemudian kita menjadi agent of change, agent of information kayak gitu kan. Jadi Iya, iya. setidaknya kita memberikan kontribusi lah gitu loh. Ya enggak sih Iya. Kak? Dan yang perlu diingat kampanye ini bukan punya Polri gitu, Iya. tapi punya Iya. kita semua. Iya. Milik bersama Iya, begitu milik ya. bersama. Yes, kayak keren gitu. loh Sobat itu. Jesilek semua di luar sana semuanya ya. Mm-mm, Iya, iya, betul, iya, iya. betul. Iya, mungkin memang benar kalau misalnya dari penguatan internal kita juga butuh kan. Oleh karena itu kalau dari segi internal kita ya alhamdulillahnya kita ada program yang tadi Mbak sempat bilang kan, E4C kan. Iya, iya. Alhamdulillahnya di tahun 2023 nih karena tadi ya kita sempat bahas Iya, ya. iya. Polri emang sangat bagus signifikan untuk masalah pengarustamaan gender sampai pada akhirnya Bapak Kapolri ya Bu mendapatkan award E4C Iya. dari IAWP International Association of Women Police. Ya. Itu kayak konferensi
organisasi Polwan sedunia kayak Iya. gitu, dan beliau memenangkan Iya. ya. Jadi beliau bukan mendapatkan penghargaan, tetapi beliau memenangkan lomba yang diadakan oleh IEWP. Salah satu awardnya itu adalah Award He4C Campaign-nya UN ya Kak ya gitu ya. Dan Bapak Kapolri adalah memenangkan dari 69 kompetitor dari seluruh dunia. Karena memang naiknya sangat signifikan sih untuk kuantitas, kualitas, penambahan anggaran, kebijakan dan lain sebagainya yang sangat responsif gender ya Kak ya. Sampai berbanding lurus dengan pola pembinaan karir sih. Dan yang paling epic yaitu terbentuknya Direktorat PPA PPO yang menjadi wadahnya kita gitu kan. Halo, kalau misalnya ada apa-apa ini loh sudah ada wadahnya. Lapornya ke sini. Sungguhpun ini bukan hal yang baru ya Kak ya, tetapi direkturnya memang masih baru, tapi PPA itu kan sudah ada di tingkat-tingkat Polres. Tapi direktorat ini masih baru terbentuk dan harapan kita adalah ini menjadi kayak wadahnya ya perempuan, anak-anak yang mengalami masalah gitu ya Kak ya. Di sini gitu ya. Memang sih masih belum baru gitu kan. Masih kan tentunya membutuhkan sumber daya manusia, membutuhkan sarana prasarana dan lain-lain. Tapi setidaknya dengan langkah ada campaign Rest and Speak ini satu hal yang menjadi pemantik gitu loh, nge-trigger gitu ya nggak sih Kak? Iya betul. Step stone-nya itu kayak gitu kan. Bagus sekali ya jadi. Iya. Sungguh pun memang kalau misalnya Mbak bilang gitu, apa sih kendala kita memang jumlah polwannya masih sedikit Sedikit ya, terbatas. minim memang Iya. ya. Dan Iya, pengambil betul, kebijakan betul, juga betul. rata-rata memang laki-laki kan. Tapi Iya. balik lagi nih, Iya. kita pengen menyebarkan aura positif ya Iya. jatuhnya kita ya. Iya. Semangat He4C Iya, yang iya, didapatkan betul oleh sekali. Bapak, yang dimenangkan oleh Bapak Kapolri ini ke pimpinan-pimpinan yang lain. Makanya ke depannya kita bakal adakan lagi lomba He4C level ini Polda kayak Dan gitu. kemarin sudah Kak di Sudah. tahun Sudah ya, Bu, ya? 2024 Iya. kemarin Iya. kita mengadakan lomba itu dan diserahkan pemenangnya pada saat hari ulang tahun Polri ya di Bayangkara gitu kan. Ya dan akan terus menerus gitu kan, berlanjut gitu. Iya. Dan ini mungkin Sambutannya luar biasa. sangat antusiasme luar hampir biasa. seluruh Kapolda ikut serta Iya. dalam kegiatan Mendukung ini. Iya, gitu ya. iya, mendukung. mendukung Betul, banget. betul. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya ini baru pertama di Asia ya Kak ya, Iya, kalau nggak baru salah. pertama di Asia. Kementerian Iya, iya, lembaga yang mengadakan Dari instansi kepolisian, iya, instansi kepolisian itu baru di pertama. Asia. Bahkan mungkin kementerian lembaga di Indonesia belum ya Kak ya? Di Indonesia atau ada ya, beberapa, ada beberapa ya. PPPA Tapi kalau untuk ada. kepolisiannya hanya masih di belum ya, Indonesia. Kak, ya. Dan besok kita juga akan berkoordinasi, kita tingkatkan lagi Kak ya komunikasinya Iya, ke depan komunikasi. gimana dengan UN Women yang punya program ini gitu Iya. sih. Dan ini Bagus memantik sekali. juga ya Kak ya, Iya. menjadi strategi juga Iya, gitu kan, iya, supaya ya pimpinan selaku pengambil kebijakan ya responsif gender kayak gitu Kak, yang image tentang perempuan yang tadi ya marginal, iya. kemudian stereotip negatifnya itu hilang gitu. Ini loh kami bisa kok berkontribusi sama dengan laki-laki. Tapi tentunya tadi kami Iya. juga perlu difasilitasi dengan yang terpilah ya. Betul. Kayak misalnya betul, kamar Ibu, mandi betul. terpilah, ruang laktasi terpilah. Kalau misalnya dikasih kesempatan piket 24 jam ya nggak apa-apa juga. Tetapi ada yang terpilah semuanya Iya, seperti iya, itu iya, iya. sih. Memang secara teori banyak sekali ya Bu ya yang sudah disampaikan, tapi kadang dalam pelaksanaannya memang tidak mudah Yes. Benar membalik banget. telapak tangan seperti itu Iya, ya. benar, Karena benar. keadaan di lapangan itu sangat Iya, berbeda betul seperti banget. itu ya. Iya, benar. Iya, iya. Tapi kita berproses sih, Iya, progressing kan. iya. Tapi Iya, progres kita tuh luar biasa Iya. sih. Kalau orang bilang nih kami kan punya best practice, kami kan LHKPN ya Kak ya. LHK. Kemudian ada expert gender itu dari Prof Ismi ya, Iya. dekan UNS. UNS ya, fisik UNS itu menyampaikan kalian sudah luar biasa banget sejak ditandatangani Perkap tuh Iya, runningnya iya. tuh faster kayak gitu sih Bu. Luar Eka. biasa bagus ya. Iya. Ibu, kemudian dalam momen Kartini kemarin ya tanggal 21 Mm. April 2025, mungkin Ibu atau Kak Novia akan menyampaikan pesan-pesan kepada para perempuan di luar sana di Peslaka. Ibu yang begitu menggugah atau bagaimana membuat para perempuan melek seperti itu Iya. ya. Ayo. Kesadarannya. Ayo Silakan. perempuan Indonesia, seluruh Indonesia, kita memberikan kontribusi yang nyata ya kepada internal kita. Berarti kita misalnya ibu yang baik ya Kak ya, menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena kan sejatinya kata Allah gitu ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Di keluarga mungkin kita jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi anak yang baik.
di luar sana kita menjadi inspirasi gitu kan, terutama dalam hal banyak hal sih sebenarnya penegakan hukum juga kalau kita ya bicaranya kayak gitu ya Kak ya, karena tugasnya polisi sebagai penegakan hukum. Perempuan di luar sana juga punya kesempatan yang sama, bisa memberikan kontribusi menjadi woman at the center state of policing gitu kan, di kalau misalnya bekerja profesional di bidang tugasnya masing-masing dan memberikan kontribusi yang nyata gitu loh bagi circle-nya baik di internal maupun di eksternal. Itu sih semangat perempuan Indonesia pasti bisa, keren. Semangat semuanya ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Sobat Jesilek untuk kali ini bincang santai kita dengan beliau-beliau ini sudah mendapatkan banyak insight-insight yang berharga ya. Dan kemudian kita berusaha untuk membuat pribadi-pribadi perempuan itu keluar ya, jadi rise dan speak gitu ya. Tidak mudah merasa dirinya insecure seperti itu ya, tapi harus andil berkontribusi. Demikianlah podcast Jesilek kali ini. Sampai jumpa di podcast Jesilek yang lebih menarik berikutnya. Ciao, bye. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Kakak sudah hadir.